perlu membuat distribusi frekuensi. Kalau untuk yang data berkelompok, kemarin kan data tidak berkelompok kan, jadi kita bisa pakai kita tentukan lokasinya, lokasi L lokator sama dengan K per 100 dikali N. K-nya kan 60% kan ya, berarti 60 per 100 dikali jumlah N-nya 20. 60 per 100 sama dengan 60% dari 20 adalah 12. Kita lihat di sini aturannya dengan persentil konversi dari persentil dari persen tertentu yang tertinggi gitu ya, kita dan persen mulai dari start jadi short, itu di short aja nggak usah dibuat atau frekuensi. Ya, ini stabil jaringan. Sekarang dengeran ya? Dengar, Pak. Jadi sempat enggak nyambung sinyalnya. Iya, Pak. Gangguan. Sempat putus. Ini slide-nya kelihatan ya, slide? Terlihat, Pak. Nih. Conversion from ke persentil ya. Jadi kemarin yang tugas persentil itu tidak perlu dibuat tabel frekuensi, cukup langsung dihitung aja lokasinya. Nah, lokasinya kita urutkan dulu datanya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi dengan rumus L sama dengan K bagi 100 dikali dengan N. Ini 60 kan, 60%, 60 per 100 dikali N, N-nya 20. 60% kali 20 adalah 12. Nah, kita lihat di sini aturannya. Apakah L itu adalah bilangan bulat? Kalau bilangan bulat, ya, maka lokasi dari persentil tersebut atau nilainya adalah di lokasi ke L tersebut ditambah dengan L berikutnya, lokasi urutan ke-12 ditambah urutan ke-13 dibagi 2 gitu. Tapi kalau hasilnya adalah negatif, maka L-nya adalah bilangan bulat berikutnya. Karena 60% dari 20 adalah 12, bilangan bulat kan, maka nilai
di presentil yang ke 60 atau 60% itu adalah nilai yang urutan ke-12 dan urutan ke-13 dibagi 2. Jadi urutan ke-12 tambah urutan ke-13 dibagi 2. Nah, diurutkan tadi tentunya ya. Sehingga kalau kita lihat urutannya itu 31 dan 32 dibagi 2 adalah 31,5. Jadi nilai atau usia maksimal, usia tertinggi dari kerja yang dipertahankan dari 60% itu adalah 31,5. Kalau pakai teman-teman mengerjakan lewat tabel distribusi itu mungkin ada perbedaan sedikit ya, 31,9 ya. Tapi sebenarnya itu nggak perlu dilakukan karena kan ada dua ukuran ya, boleh data tidak berkelompok dan data berkelompok. Jadi gitu ya untuk latihan yang kemarin. Ada pertanyaan nggak? Belum, Mbak. Belum ya. Bukan? Apa? Jelas tadi ya. Jelas, Pak. Kita bahas hari ini bab 4 ya. Jangan lupa. Ada? Tadi udah gabung Pak, tapi kayaknya sinyalnya jelek. Iya. Bisa? Olivia? Hadir Pak. Anggar ini? Hadir Pak. Hadir Pak. Anissa? Hadir Pak. Aulia? Aura? Kayaknya Barusan keluar, ya, Pak. Kayaknya putus, Pak. mengalami koneksi. Koneksinya. Aura? Hadir, Pak. Bima? Hadir, Pak. Kak? Hadir Pak. Indah? Kevin? Hadir, Pak. Marifatus? Hadir, Pak. Hadir Pak. Muhammad Fikri? Hadir, Pak. Muhammad Rafi? Hadir, Pak. Muhammad Ridwan? Hadir, Pak. Niwayan? Hadir Pak. Pandu? Hadir, Pak. Resya? Hadir, Pak. Retno? Hadir, Pak. Serina? Hadir, Pak. Cecilia? Hadir Pak. Rizka?
Hadir, Pak. Titik, Hadir, Pak. Destiani, Wahid, Hadir, Pak. yang belum dipanggil, Bunda. Mulai dari kemarin ya, kita mempelajari statistik diferensial, memang kita menggunakan contoh atau data sampel untuk mengeneralisir dari populasi. Pada hari ini target pembelajaran kita adalah bagaimana kita mengetahui aturan dan dapat melakukan perhitungan dalam peluang serial permutasi dan kombinasi. Jadi kita mengetahui bagaimana konsep peluang, kemudian aturan dalam peluang, varian peluang, dan peluang bersyarat, serial permutasi dan kombinasi. Ini di sebelumnya sudah disampaikan ya, bahwa secara umum statistika itu terbagi menjadi dua, deskriptif dan inferensial. Kita akan merangkum data dan mempresentasikan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana data tersebut. Sementara untuk inferensial, kita akan mengestimasi sifat populasi atau mengeneralisir populasi berdasarkan data sampel. Dalam prakteknya, ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana data dan informasi itu kurang memadai, tidak lengkap. Gitu. Kalau misalnya datanya tidak update, nah ini ada unsur ketidakpastian di dalam proses mengambil data. Jika keadaan dalam kondisi kita juga dihadapkan risiko-risiko yang Maaf Pak, izin interupsi. kenapa? Suaranya Bapak kok kecil banget ya Pak? Bapak baik-baik aja Pak? Maksudnya kok semakin lama semakin menghilang gitu Pak suaranya. Maaf Pak. Benar. Oh, screen-nya hilang. Iya Pak, tapi sudah lebih jelas Pak. Bapaknya sehat-sehat aja kan Pak? Baik-baik aja. Oh, iya Pak. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Hampir apa ya? Kemarin malah saya mengerikan sekali, sudah presentasi sampai 60 slide ternyata berhenti di 18.
Jadi teman-teman tuh mahasiswa cuma melihat 18, lihatnya nggak bergerak, padahal saya sudah sampai 60 ya. Oh, iya. Iya Pak, nanti ketika ada kejanggalan Nggak ada akan yang kami informasi ke beritahukan saya. Pak. Iya Pak, Nggak nanti ada. kalau ada kejanggalan akan kami beritahukan. Pantesan pas saya Semangat tanya, ada yang Pak. mau tanya, nggak ada yang suara, udah jelas nggak ada suara, ternyata ada suara, nggak ada gambar, ya udah selesai 60 slide. Nah, Iya Pak, semangat selalu Pak. kelihatan ini ya, slide-nya. Lihat Pak. Ya, Pak. Biar ada yang ingetin. Tadi sampai slide mana ya? Ini ya. Nah, ini sudah Iya belum Pak. ya? Ini Iya tadi Pak, tadi baru sampai teman. Ini ya. Oke, jadi di dalam proses pengambilan keputusan kita akan dihadapkan pada suatu kondisi di mana informasi atau data yang akan kita gunakan di dalam mempertimbangkan keputusan itu kadang kondisinya tidak memadai ya, misalnya tidak lengkap atau tidak up-to-date. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka risiko yang akan kita hadapi itu akan besar, risiko di dalam pengambilan keputusan. Makanya kita perlu mengelola risiko ini salah satunya dengan menggunakan statistika inferensial yang akan membantu kita bagaimana memanage, menghitung kemungkinan sesuatu itu akan terjadi di masa depan. Dan statistika inferensial ini ada ilmu probabilitas yang biasa dikenal dengan ketidakpastian. Itu membuat para pengambil keputusan itu dapat menganalisis risiko yang terkecil sifat spekulasi dengan probabilitas ya, ada peluang-peluang. Karena ada kita yang mengambil sebuah keputusan, kemudian kita mengetahui ada peluangnya, berapa peluang kita, keberhasilan kita mengambil suatu keputusan, maka kita akan secara fisiologis kita akan semakin yakin kan begitu ya. Ya, kita tahu peluangnya tinggi, maka kita akan semakin yakin akan keputusan yang kita ambil. Ya, kalau peluangnya sendiri, kalau kita tengok ke SMA mungkin ya, SMA kan pernah belajar ya peluang apa sih yang terbayang di dalam ingatan teman-teman kalau mendengar kata probabilitas atau peluang. Dadu dilempar Pak. Dadu dilempar, koin dilempar gitu ya, pasti gitu ya. Ya Pak. Dari sekolah gitu kan, dadu dilempar. Kalau orang kita mau dididik menjadi apa gamer ini, jadi apa gamer judi. Karena sebenarnya ini bisa banyak sekali kita gunakan dalam beberapa penerapan ini. Nanti bisa kita lihat satu-satu. Nah, kalau dari definisi sendiri, peluang itu ada satu nilai 0, dari 0 sampai 1 ya, yang menggambarkan peluang atau kemungkinan relatif bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Mungkin kecil nilai 0, antara 0 sampai 1 kan mendekati 0, maka peluangnya akan semakin kecil ya. Peluang terjadinya suatu peristiwa itu akan semakin kecil. Begitu juga semakin mendekati 1, peluang itu akan peristiwa itu kemungkinan besar akan terjadi. Meskipun di dalam dunia ini tidak ada yang bisa memastikan peluang peristiwa itu pasti terjadi, tapi di dalam insight psikologis ya, peluang 1 itu dikatakan pasti terjadi. Nah, di dalam perhitungan peluang ini ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif ada 2. Yang pertama peluang relatif. Itu kita mengamati suatu prosedur atau percobaan dan menghitung berapa kali peristiwa A benar-benar terjadi. Jadi kita mengamati. Bisa juga dilakukan percobaan. Kalau dulu kita melihat dadu dilempar gitu kan, koin dilempar, kita mengamati kan, kemudian menghitung berapa kali munculnya
dadu balok 6 gitu kan ya. Gitu. Kemudian peluang klasik ini adalah prosedur yang diberikan memiliki n peristiwa sederhana yang berbeda. Masing-masing peristiwa sederhana tersebut memiliki peluang sama untuk terjadi. Jadi kita melihat, jadi setiap peristiwa itu memiliki peluang yang sama. Sementara peluang subjektif, ini peluang terjadinya suatu peristiwa. Ini kita memprediksi ya, prediksi terjadinya suatu peristiwa karena berdasarkan informasi yang kita kumpulkan, informasi atau pengetahuan yang kita kumpulkan. Ini contoh peluang relatif. Kita mengamati peristiwa terjadi ya. Misalnya untuk menghitung peluang relatif itu adalah perbandingan antara banyaknya kemunculan kejadian A dibagi dengan jumlah keseluruhan dari prosedur atau percobaan. Contoh di sini. Tahun 2019, sebuah pesawat ulang-alik meledak. Ini merupakan kejadian ketiga kalinya dalam 20 misi luar angkasa. Jadi sudah ada peristiwa ya, ada 20 misi luar angkasa, dan ternyata ya, ketiga diantaranya itu gagal ya, meledak ya. Dan kita ingin tadi ya, inferensial adalah kita menggunakan data sampel untuk mengeneralisir populasi. Dan dilakukan sampel sebanyak 20 cobaan, dan 3 diantaranya itu gagal. Nah, kita bisa menghitung peluang misi berikutnya itu akan berhasil itu peluangnya berapa gitu. Kita hitung dulu banyaknya kemunculan kejadian A bagi dengan jumlah keseluruhan. Ini pakai data sampel ya. Berapa munculnya kejadian A? Yang ditanyakan itu apa sih? Berapa peluang misi mendatang akan berhasil? Jadi kalau sudah dilakukan 20 percobaan, yang gagal 3, berarti yang berhasil itu 17 kan ya. 20 dikurang 7, dikurang 3, sama dengan 17. 17 dibagi 20 adalah 80% ya. 100 bagi 25 kali 17. Apa? 85%, Mbak. Ya, 85% kan ya. Jadi 20 dikurang 3, 17 per 20 sama dengan 85%. Jadi kita bisa memprediksi nih, memprediksi populasi. Peristiwa berikutnya itu mempunyai peluang berhasil ada sebesar 80%. Bayangkan ya, dengan teori probabilitas kita bisa membantu kita di dalam mengambil keputusan. Apakah misi berikutnya ini berhasil enggak? Kalau ketika peluangnya besar 85%, kita berani melakukan tindakan berikutnya ini, gitu ya. Dan contoh lainnya adalah survei menunjukkan bahwa 57 orang dari 100 orang dewasa warga DKI. Ya, kita memilih 1 orang warga DKI secara acak ya. Kita nggak tahu. Dengan data sampel ini yang sudah diambil 100, kita punya peluang ketika kita memilih secara acak, maka orang yang terpilih tersebut adalah propol, itu peluang kita adalah 57%. Itu peluang relatif. Kemudian peluang klasik. Ini untuk menghitung peluang klasik adalah jumlah kejadian A yang diharapkan, jumlah keseluruhan hasil yang mungkin ya. Jadi kejadian A yang diharapkan diperbandingkan dengan jumlah keseluruhan hasil yang mungkin. Contohnya ini. Ketika 3 orang bayi lahir bersamaan, berapa peluang ketiganya berjenis kelamin sama? Berapa jumlah keseluruhan hasil yang mungkin? Mungkin berarti kita hitung dulu kan, ketika 3 lahir bersamaan, maka kemungkinan yang lahir itu akan terjadi beberapa ya. Misalnya dari 3 orang bayi, bisa laki-laki, bisa laki-laki perempuan, bisa laki perempuan, bisa perempuan laki-laki kan seperti itu ya. Ini kemudian kejadian yang diharapkan, berapa kejadian yang diharapkan yang jenis kelaminnya sama, tiga-tiganya itu sama. Tiga-tiga sama, bisa laki-laki, bisa perempuan kan kayak gitu ya. Maka jumlah kejadian yang diharapkan kalau kita
hitung adalah berapa yang diharapkan? 2 kan ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. 2 dibagi jumlah tiruan hasil yang dimungkin. Yang mungkin itu kalau teman-teman dicoba diurutkan, ada 3 bayi, kemudian disimulasi ya, diinterpolasi berapa ada berapa kemungkinan terjadi variasinya. Laki-laki bisa laki perempuan, bisa laki perempuan, bisa laki perempuan, sebaliknya. Jadi jumlahnya sekitar berapa nih? Kalau pakai Excel itu langsung ketemu. Dia apa? Teman-teman tidak perlu berapa? 27 ya, Pak. 27. Banyak sekali. 14. Laki-laki, perempuan, laki perempuan, laki-laki perempuan. Dan ada yang diulang. Ada lakinya sama. Laki perempuan laki, laki perempuan laki-laki, perempuan laki. Laki-laki. Urutan. Kalau misalnya urutannya itu dianggap berbeda, misalnya gini, laki-laki perempuan laki-laki itu 2 laki-laki 1 perempuan ya. Kalau dianggap berbeda itu bisa sekitar 12 ya. Sekitar 12 orang. Ini 2 per 12. 2 yang diharapkan ya, 2 diharapkan dengan 12 yang mungkin. Yang mungkin terjadi kan tadi ya kombinasinya, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya gitu. Jumlahnya itu sekitar 12. Maka di dalam peluang klasik ini ketika orang bayi lahir bersamaan dengan jenis kelamin yang sama, itu peluangnya adalah 2 per 12. Kemudian kalau peluang subjektif, ini biasanya seseorang yang mempunyai informasi yang lengkap, yang hanya bisa menentukan berapa peluangnya. Mungkin berbeda-beda ya setiap orang, karena subjektif kan ya. Banyak apa dia mengumpulkan data? Berapa peluang terjebak pilih? Dia akan mengumpulkan datanya. Siapa aja yang dalam sebulan terjebak pilih? Dia nanti akan dihitung peluang. Berapa peluang penerimaan negara dapat dicapai sesuai target? Dia mengumpulkan beberapa data di tahun sebelumnya. Berapa kali kita mencapai target? Atau yang paling simpel, berapa peluang Anda menikah sebelum usia 25? Teman-teman sendiri yang bisa menjawab kan? Ada yang peluangnya kecil, ada yang peluangnya besar. Kalau di ini nggak kelihatan ya, ada yang chat. Jadi mungkin kalau ada mau interupsi langsung disampaikan aja lewat live-nya. Kasih peluang. Ini slide-nya bergerak ya? Iya, Pak. Halo. Oke. Nah, jadi ini prinsip dasar dari peluang, di mana peluang itu bisa sering dinyatakan dalam sebuah desimal. Ini boleh membuat dengan peluang itu 0, dalam bentuk desimal boleh, juga dalam bentuk pecahan juga boleh. Peluang 0 menunjukkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Peluang 1 menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Peluang munculnya kejadian A diindikasikan dengan peluang A. Peluang kejadian A tidak akan terjadi diindikasikan dengan peluang bukan A. P dan peluang A itu berarti menunjukkan peluang berapa peluang terjadinya kejadian A,
Sedangkan kalau ada P atau P ya, atau P bukan A, berarti tidak terjadi, peluang A itu tidak terjadi. Nah, di dalam aturan peluang ada dua kelompok. Yang pertama adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan maupun aturan perkalian itu ada aturan khusus dan umum. Masing-masing memiliki aturan khusus dan aturan umum. Nah, kita ini ada sebuah quote dari seorang di logika matematika dari Inggris. Dia mengatakan bahwa probabilitas dapat diilustrasikan menggunakan sebuah diagram. Jadi, sebuah ruang pertama-tama ditutup, menunjukkan keseluruhan hasil kejadian yang mungkin terjadi. Ruang ini biasanya berbentuk persegi panjang. Jadi, kita gambarkan persegi panjang ini adalah ruang yang berisi keseluruhan hasil atau kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian sebuah kejadian ditunjukkan dengan sebuah lingkaran yang digambar di dalam persegi panjang. Jadi dalamnya ada persegi panjang, di dalam persegi panjang ada lingkaran yang besarnya itu sebanding dengan probabilitas kejadian tersebut. Jadi kalau isi lingkar persegi panjang ini adalah kejadian yang mungkin terjadi, maka lingkaran tersebut adalah probabilitas dari sebuah kejadian. Karena kecil berarti probabilitasnya adalah kecil. Di dalam aturan penjumlahan khusus tadi ada dua ya. Penjumlahan ada perkalian. Penjumlahan ada dua, penjumlahan khusus dan penjumlahan umum. Dalam aturan penjumlahan khusus, ini kejadian-kejadian harus tidak terikat satu sama lain. Jadi ketika suatu kejadian terjadi, maka tidak ada satupun dari kejadian ini dapat terjadi pada waktu yang sama. Jadi dia kejadian berdiri sendiri, tidak kejadian lain dan tidak mempengaruhi kejadian lain. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram Venn, itu tadi persegi panjang itu menggambarkan keseluruhan dari kemungkinan kejadian terjadi, kemudian lingkaran menunjukkan probabilitas dari kejadian satu peristiwa. Kalau ada 3 peristiwa berarti berapa peluang kejadian A, kejadian B, kejadian C. Nah, kita bisa mengetahui peluang terjadinya A atau peristiwa B. Nah, jadi di dalam aturan penjumlahan khusus ini kita akan ditanyakan berapa peluang terjadinya A atau B. Satu peristiwa itu tidak terikat satu sama lain. Jadi kita tanyakan A atau B, bukan A dan B. Ini dia tidak terikat diri sendiri kan. Berapa peluang terjadinya A, berapa peluang terjadinya A atau B. Maka dapat dihitung dengan menjumlahkan peluang terjadinya peristiwa A ditambah peluang terjadinya B. Semakin banyak A atau B atau C, maka peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Contohnya seperti ini. Tandanya peluang Anda akan mendapatkan nilai A dalam mata kuliah statistik adalah 0,25 dan mendapatkan nilai B adalah 0,50. Berapa peluang Anda mendapatkan nilai di atas C? Bisa dapat A, bisa dapat B, gitu kan ya. Nah, mungkin dapat A, B. Ini satu peluang saja. Bisa dapat A atau bisa dapat B. A atau B. Peluang A 0,25. Kita dapat B, peluangnya 0,50. Nah, peluang kita mendapatkan di atas C adalah 0,75. Di sini ada pertanyaan sebelum berikutnya. Tadi aturan penjumlahan khusus. Nah, kalau sekarang aturan penjumlahan umum. Kejadian-kejadiannya dapat terikat satu sama lain. Bisa jadi terjadi 2 kali satu peristiwa. Di kejadian yang berbeda. Ketika kedua kejadian sama-sama terjadi,
probabilitasnya disebut probabilitas gabungan atau joint probability. Nah, untuk mengetahui berapa peluang A atau B, itu adalah menambahkan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A dan peluang B. Karena ada dua peluang yang terikat satu sama lain, terjadi bersamaan, sama-sama terjadi ya. Bisa jadi waktunya berbeda, sama-sama terjadi, tapi bisa jadi waktunya berbeda. Maka menghitung peluang A atau B itu adalah peluang A, peluang B dikurangi peluang A dan peluang B. Contoh seperti ini. Sebuah lembaga survei memilih 200 orang wisatawan yang mengunjungi Janggalan dan Janggalan. Survei menunjukkan bahwa 120 orang pergi ke Janggalan. Jadi ada 200 orang. Dihitung ternyata dari 200 itu 120 orang pergi ke Janggalan. Pernah pergi ke Janggalan. Kemudian 100-nya lagi itu pernah ke Janggalan. Berapakah probabilitas seseorang mengunjungi Janggalan atau di Janggalan? Kalau kita menerapkan aturan penjumlahan khusus, kan berarti 120 dibagi 200 ya. Dibagi 200 ditambah 100 kan 200. Padahal probabilitas ini kan tidak lebih dari 1. 0 sampai 1 ya. Nah, kita perlu melihat lagi bahwasanya wisatawan itu kemungkinan ada yang pernah pergi kedua-duanya kan. Jadi ada peristiwa yang terjadi bersama. Meskipun tidak bersamaan waktunya ya, tapi pernah terjadi, kedua-duanya pernah terjadi. Kita pernah ke Janggalan, kita pernah ke Janggalan. Nah, ini yang disebut dengan peluang A dan B. Dia pernah mengunjungi Janggalan dan pernah mengunjungi Janggalan. Maka dengan menggunakan aturan penjumlahan umum, peluang seseorang itu pernah mengunjungi Janggalan atau di Janggal itu adalah 120 per 200 ditambah 100 per 200 dikurangi 60 per 200. 60 itu ternyata wisatawan itu pernah mengunjungi kedua tempat wisata. Jadi seperti ini ya. Ada pertanyaan nggak? Penjumlahan khusus dan penjumlahan umum. Sekarang aturan komplement. Komplement ini menentukan probabilitas munculnya satu kejadian dengan mengurangi. Jadi berlawanan ya. Jadi ada A, peluang A atau peluang bukan A. Atau tadi bisa dikatakan peluang A itu tidak terjadi. Jadi komplement ini bisa kita hitung dengan artinya peluang A ditambah peluang bukan A itu adalah 1. Jika kita ingin mengetahui peluang A itu sama dengan, bisa juga dihitung dengan 1 dikurangi dengan peluang bukan A. Kita sebaliknya. Contohnya ini, ada ukuran ya, ada berat badan dikategorisasi menjadi 3 kategori, 3 kelompok. Pertama ada berat yang terlalu ringan, ada berat yang ideal, dan ada berat yang terlalu berat. Nah, ini masing-masing ada kejadian A, kejadian B, kejadian C. Jumlahnya adalah 5, 15, 20. Maka peluang kita mendapatkan satu objek yang beratnya terlalu ringan itu adalah 5 dibagi 40. Yang ideal 15 dibagi 40, yang terlalu berat adalah 20. Dengan aturan komplement, sebenarnya misalnya kalau yang ideal ini tidak diketahui ya, anggap aja ini kita tidak tahu. Dengan jumlahnya 40, maka kita bisa menghitung 0,75 itu dari 1. Totalnya itu adalah 1 dikurangi dengan 0,125 ditambah 0,5. Dengan 3,75. Kita bisa menghitung peluang dalam peluang B. Jadi 1 dikurangin peluang yang bukan B kan gitu tadi ya. Peluang A atau peluang bukan A itu adalah peluang A ditambah peluang bukan A sama dengan 1. Jadi kalau kita ingin mengetahui peluang A,
Tahu peluang A itu adalah 1 dikurangin dengan peluang A. Ketika kita ingin mengetahui berapakah peluang terjadinya peristiwa B, maka kita hitung dengan 1 dikurangin peluang bukan B, yaitu peluang A dan peluang C. Berikutnya adalah aturan perkalian. Aturan perkalian ini mencari kemungkinan dua kejadian muncul bersamaan. B dan A, peluang A dan B. Tadi peluang A atau peluang B. Satu, mana yang kita pilih? Karena ini dua peristiwa terjadi bersamaan, muncul bersamaan. Peluang A dan peluang B. Aturannya mensyaratkan kejadian A dan B saling bebas atau independen. Tidak ada terikatan, saling bebas berdiri sendiri. Munculnya satu kejadian tidak berpengaruh pada probabilitas kejadian lain. Nah, untuk menghitung peluang terjadinya A dan B, formulanya adalah peluang A dikali dengan peluang B. Jadi berapa peluang kita mendapatkan nilai A atau nilai A B dikali peluang C. Yang aturan perkalian khusus. Nah, kalau aturan perkalian umum, dua kejadian itu tidak saling bebas atau bergantung ya. Jadi kejadian B terjadi setelah kejadian A. Jadi dua peristiwa terjadi bersamaan, tapi dia peristiwa keduanya itu bergantung dari kejadian yang pertama. Maka peluang terjadinya A dan B, peristiwa A dan B itu didapat dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah terjadinya peluang A. Jadi berapa peluang A-nya, berapa peluang B setelah peluang A itu terjadi. Itu adalah peluang A dan B. Ini kalau ringkasannya, ketika ada pertanyaan berapakah peluang terjadinya peristiwa A dan B dengan menggunakan aturan perkalian, maka kita lihat dulu apakah peristiwa A dan B ini adalah independen atau dependen. Kalau independen, ya bebas, maka untuk menghitung peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Tapi kalau peluang A dan B itu terikat, di mana peluang B itu tergantung atau setelah terjadi setelah kejadian A, berarti kan tergantung ya, bersyarat ya. Maka formulanya adalah peluang A dikali peluang B setelah terjadinya kejadian A. Contoh seperti ini. Jadi ada hasil tes dari subjek yang subjek pengguna obat gitu ya. Ada 50 orang, 50 pasien pengguna obat dites, ternyata 44 orang itu adalah positif dan 6 orangnya adalah negatif. Jika yang A, jika ada 2 orang kita pilih dari 50 orang tersebut, jadi secara acak dengan pengembalian ya. Jadi setelah dipilih, kembalikan lagi, hitunglah peluang bahwa orang yang pertama kita pilih itu memiliki hasil tesnya positif. Dan orang yang kedua kita pilih itu hasil tesnya adalah negatif. Jadi kita diminta untuk memilih 2 orang
2 orang pasien yang sudah dites, di mana 44 itu adalah positif dan 6-nya adalah negatif hasilnya. Yang pertama. Yang kedua, kita ulang, tapi tanpa pengembalian, tanpa dikembalikan lagi. Jadi kita ambil satu orang, kita pilih satu orang. Kalau yang A itu with replacement, jadi setelah kita ambil, kita pilih, kita masukkan lagi ke dalam hitungan. Karena yang kedua itu tidak dikembalikan, tidak. Jadi kalau sudah diambil ya sudah gitu. Sudah terpilih itu tidak bisa dipilih lagi. Nah, kalau yang A, hasil positifnya itu kan peluangnya adalah peluang terpilihnya pasien yang hasil tesnya positif adalah 44 tadi ya. Ada 5/50, maka peluangnya adalah 44/50. Orang pertama, kita memilih orang pertama yang positif. Jadi kan harapannya orang pertama itu positif. Maka peluangnya adalah 44/50. Dan orang kedua yang dipilih harapannya adalah negatif. Karena tadi hasil tesnya adalah 6 orang yang negatif, berarti 6/50. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian, kalau kita pilih 2 orang, maka berapa peluang orang pertama itu positif dan orang kedua adalah negatif without replacement. Ini dengan pengembalian. Yang pertama dengan pengembalian yang pertama. Yang A. With replacement. Artinya kita pilih yang pertama, kemudian itu dikembalikan lagi yang pilihan pertama. 44/50 dikali 6/50. Sama dengan 0,1. Tapi kalau without replacement tanpa dikembalikan, jadi kita pilih satu, ya udah dipilih. Jadi asumsinya yang pilihan pertama itu adalah orang yang sudah yang hasilnya itu positif. Maka peluang pertamanya adalah 44/50. Peluang orang kedua, karena yang dipilih pertama adalah orang yang positif, maka jumlahnya dari 50 menjadi 49. Dan orang negatifnya kan belum kepilih, jadi 6/49. Maka peluang terpilihnya 2 orang, di mana 1 orang adalah positif dan orang yang kedua adalah negatif, itu 44/50 dikali 6/49. Jumlahnya berubah yang kedua, karena tanpa pengembalian, tanpa dikembalikan lagi. Yang sudah terpilih tidak boleh diperhitungkan lagi. Tapi asumsinya, ini ada asumsinya. Peluang yang kedua harus disesuaikan yang memperhitungkan fakta bahwa pemilihan pertama, orang pertama dipilih itu adalah positif. Jadi asumsinya orang pertama itu adalah positif. Ini bahas jelas ya. Jadi tadi di aturan perkalian umum, kalau 2 peristiwa itu adalah independen, bebas, maka formulanya adalah peluang A dikali peluang B. Tapi kalau bukan independen, saling gantung atau terikat, atau peluang kejadian kedua itu tergantung dari kejadian pertama, maka formulanya adalah peluang A dikali peluang B setelah peluang A terjadi. Nah, ini contoh peristiwa pertama dan kedua itu tidak bergantung, independen. Peluang A dikali peluang B. Ini peluang A positif, peluang B negatif. Nah, kalau tadi yang kedua, ini ya, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, dengan asumsi peluang A itu sudah terjadi. Atau yang belakang ini yang disebut dengan peluang bersyarat. Jadi kalau kita menghitung peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah peluang A terjadi, bukannya adalah ketika kita ingin mengetahui peluang
B, berapa peluang B setelah kejadian A, itu adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Peluang bersyarat. Kan kebalikannya ya. Di sini kebalikan dari yang tadi. Peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah terjadinya A. Nah, sekarang kalau ditanya berapa peluang B atau probabilitas bersyarat dari peluang B setelah terjadinya kejadian A, yaitu peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Contohnya nih, ada 1000 tes. 1000 tes terhadap orang. Kita diminta jika kita memilih satu orang subjek dipilih secara acak, tentukan perhitunglah probabilitas bahwa orang tersebut hasil tesnya adalah positif. Hasil tesnya positif. Itu ya. Hasilnya 2 ini. Tapi asumsinya bahwa orang tersebut atau subjek tersebut adalah pengguna obat. Jadi ada subjek pengguna obat dan bukan pengguna obat. Kita diminta kalau kita memilih secara acak satu orang, berapakah peluang seorang tersebut adalah hasil tesnya positif, tapi dia benar-benar pengguna obatnya. Jadi ini menggunakan perhitungan probabilitas bersyarat ya. Jadi yang positif dan orang tersebut pengguna obat. Jadi kita filter dulu, kita screening dulu orang yang pengguna obatnya itu berapa. Baru hasil tesnya positif berapa peluangnya gitu. Kemudian kalau yang kedua kebalikannya. Berapa peluang kalau dari satu orang pilih secara acak, berapa peluang yang pengguna obat, dia benar-benar pengguna obat, tapi dia positif ya. Dia pengguna obat dan hasil tesnya positif. Nah, tadi dia positif dan orang tersebut adalah pengguna obat. Nah, sekarang dia positif, dia pengguna obat dan hasilnya adalah positif. Nah, untuk menghitung mengetahui pertanyaan pertama, berapakah jumlah peluang kita memilih satu orang yang positif dan dia adalah pengguna obatnya. Jadi ini bersyarat ya, ada tanda yang garis lurus, tegak lurus, itu namanya bersyarat. Artinya kita diminta untuk men-screening dulu. Jadi ini peluang A-nya, kan di-screen dulu peluang A-nya dan ini peluang B-nya. Jadi positive test result ini adalah peluang B-nya, sedangkan yang subject risk drug itu peluang A-nya. Jadi kita screening dulu orang-orang atau pasien-pasien yang pengguna obat. Baru kita pilih lagi dari orang pengguna obat itu yang positif. Ini peristiwa bersyarat ya, probabilitas bersyarat. Jadi peluang B atau kejadian B terjadi setelah peristiwa A terjadi. Itu kalau kita lihat tabel di sini, yang A ya, A adalah positif. Positifnya berapa? 4, kan ada 2 di situ positif, ada 44 sama 90. Sementara yang pengguna obat itu ada 44 dan 6. Yang positif dan pengguna obat, kalau kita pilih screening yang pertama adalah pengguna obat ya. Ini kan peristiwa pertama itu adalah pengguna obat, jumlahnya 50 ya. Maka yang positif dan dia memang pengguna obat itu adalah 4. Jadi kita screen peristiwa pertama terjadi dulu. Peristiwa pertama terjadi yaitu subjek use drug. Jadi pengguna obat itu di screen
baru yang positifnya 50. Atau kalau kita cara lain juga bisa, kalau kita ingin melibatkan semuanya di sini, yang positif dan kalau kita pakai rumus ini ya, rumus yang ini ya. Jadi kalau P, B yang ada garis A-nya, berarti peristiwa B terjadi setelah peristiwa A gitu kan ya. Kalau P, A, dan B, berarti peristiwa A dan peristiwa B. Jadi kalau misalnya berapakah peluang terjadinya satu orang yang dipilih secara acak yang positif dan pengguna obat. Berarti dia P, B, dan A. Peristiwa terjadinya B positif setelah kejadian A terjadi. Setelah kita men-screening orang-orang yang pengguna obat. Kemudian berapa PA dan B? PA dan B tadi kita lihat adalah 44 ya. 44 orang yang pengguna obat dan positif 44 per 1000. Kita pakai semuanya kan, dari 1000 orang. Dibagi dengan peluang A. Peluang A tadi berapa? Peluang A itu yang pengguna obat ya. Pengguna obat 44 dan 650. Bagi 50 per 1000. Ini sama dengan 44 per 50. Sama aja. 450 adalah 0,88. Ini jadi ketika ada pertanyaannya, ada satu peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, baru peristiwa kedua, nah itu namanya probabilitas bersyarat. Namanya probabilitas bersyarat. Ini formulanya ini, yang digunakan formula ini. Peluang B terjadi setelah terjadinya peluang A. Itu peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Jelas nggak ini? Bingung ya? Belum ke latihan emang bingung. Kalau ada latihan baru, oh iya. Nah, kemudian yang B ditanya berapa peluang seseorang itu pengguna obat, tapi yang dari hasilnya positif ya. Yang hasilnya positif. Jadi yang terjadi duluan itu apa? Kejadian A-nya adalah positif ya. Jadi kita screening dulu siapa nih orang-orang yang hasilnya adalah positif, hasil tesnya adalah positif. Kita screening dulu yang positif. Nah, positif ini kan 44 dan 90 ya. 34. Kita screening dulu. Kemudian yang ditanya berapa yang pengguna obatnya? Di sini kita lihat 44. Berarti 44 ke jadi kita screening dulu kejadian A berapa, baru di kejadian B. Oke, sementara itu sudah ajan ya. Nanti masih ada faktorial, kombinasi dan kombinasi. Mungkin biar lebih jelas, lebih paham, kita latihan ya. Latihan seperti biasa, nanti saya share aja di WA group, nanti teman-teman bisa mengerjakan latihan, kemudian nanti kita coba bahas ya. Oke, sebelum kita break sholat, ada pertanyaan dulu? Silakan. Jadi ada, ini sorry saya pakai slide yang ini ya, bahasa Indonesia, supaya lebih simpel menerangkan dan lebih fokus ya. Jadi kalau teman-teman butuh penjelasan lebih detail, bisa baca bukunya atau dari slide-nya juga bisa. Ada pertanyaan? Oke, kita break dulu aja ya, soal saya mau
event dengan pilihan syarat wajib pajak dan hutang pada bank di atas. Jadi tabel kombinasi event ini atau biasa disebut dengan tabel kontingensi ya, yang tadi dicontoh tes pengguna obat. Nah, itu namanya tabel kontingensi atau tabel kombinasi. Jadi kita gambarkan tabel seperti itu. Jadi mengelompokkan mengelompokkan sebuah dataset ke dalam beberapa kategori, biasanya dua kategori ya biasanya. Ini kan pajak, memenuhi syarat pajak dan tidak memenuhi syarat pajak, berutang bank atau tidak berutang bank. Ini kan ada dua kategori. Maka kita buat tabelnya. Ini pertama pemenuhan WP. Ya, apakah memenuhi wajib pajak? Kemudian tidak memenuhi wajib pajak. Tidak kemudian yang satunya lagi hutang bank. Dia berhutang, kemudian tidak ya. Tabelnya seperti ini. Namanya tabel kombinasi. Ada 200. Mana 200. Ketahui 125 orang merupakan pekerja yang sudah memenuhi syarat. Berarti kan di sini ya. Jumlahnya 125 sudah memenuhi syarat. Ini kan. Sudah memenuhi syarat jumlahnya 125. 60 diantaranya berhutang pada bank. Nah, ini ke kolom hutang bank 60 kita isi. Berarti yang tidak hutang bank berapa? 65 kan ya. Kalau jumlahnya 200, maka yang tidak memenuhi wajib pajak adalah 75 kan. 200 dikurang 75. Kemudian yang kedua, ada 45 pekerja yang belum memenuhi syarat wajib pajak dan tidak berhutang pada bank. Jadi ada 45 yang belum memenuhi. Nah, ini 45 belum memenuhi dan tidak berhutang pada bank. Ada 45. Berapakah yang tidak memenuhi tapi punya hutang bank? Berarti 75 dikurangin 45 dengan 30. Ini namanya tabel kombinasi. Tabel kombinasi event. Kita dengan tabel ini lebih mudah mencari peluang-peluang. Contohnya yang B ya, jika dipilih secara acak, seorang pekerja dan diperoleh pekerja tersebut tidak memiliki hutang pada bank. Berapa peluang pekerja tersebut memenuhi syarat wajib pajak? Kalau kita pakai formula ini ya, yang tadi probabilitas bersyarat, ini kan bersyarat berarti ya. Jadi ada kejadian pertama, kemudian kita menghitung peluang kejadian B setelah terjadinya kejadian pertama. Kejadian pertama itu adalah dipilih nih, dipilih ternyata pekerja tersebut tidak memiliki hutang, ya. Berapa peluang pekerja tersebut memenuhi syarat wajib pajak? Maka di sini kan rumusnya peluang B, peluang terjadinya B, syaratnya peluang A itu sudah terjadi, yaitu peluang A dan peluang B. Peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Kalau peluang A terjadi dulu kan ya. Cara terjadinya B itu kalau peluang A sudah terjadi. Maka kalau kita hitung peluang A-nya itu yang mana? Tadi kan peristiwa pertama itu adalah tidak memiliki hutang pada bank. Tidak memiliki hutang pada bank itu berapa jumlahnya? Kita sum dulu aja ya. Sum yang tidak memiliki hutang kan 110 jumlahnya ya. Dan kolom ini kan tidak memiliki hutang, jumlahnya 110. Jadi peluang A itu sama dengan, jadi ada 110 orang, jumlah pegawainya berapa? 200 kan? Maka peluang A adalah 110 dibagi 200 sama dengan 0,55. Nah, sekarang peluang A dan B ini ya. Peluang A dan B ini kan peluang A sudah kita ketahui 0,55. Peluang A dan B. Peluang A dan B berarti peluang setelah yang tidak tidak memiliki hutang pada bank. Kemudian berapakah peluang seorang pekerja itu dipilih, peluang memenuhi syarat wajib pajak
yang memenuhi syarat wajib pajak berapa? Ini syarat wajib pajak di situ adalah, kalau totalnya itu kan 125 ya. 125. Tapi karena dia masuk ke dalam yang tidak memenuhi, yang tidak berhutang pada bank, itu adalah 65. Kan? Yang tidak memiliki hutang pada bank, yang memenuhi wajib pajak tetapi tidak memiliki hutang bank. Ya. Yang B, kita lihat pertanyaan B, jika dipilih secara acak seorang pekerja dan diperoleh pekerja tersebut tidak memiliki hutang pada bank. Peristiwa pertama adalah kejadian bahwa pekerja tersebut tidak memiliki hutang pada bank. Itu adalah peristiwa A. Peristiwa A itu yang di bawah. Ini, tapi yang di bawah peristiwa A. Maka formulanya adalah peluang A. Berapa jumlah tidak berhutang pada bank? 110 bagi 200. Ini bagian bawah ini ya. Sementara yang bagian B-nya, peluang A dan B. Peluang A dia tidak memenuhi hutang pada bank, tapi memenuhi syarat. Ini kan ada 65 ya. 65. Peluang A dan B itu sama dengan 65. A dan B 65. 65. Total dulunya adalah memenuhi syarat. Ini yang MB ya, tidak memiliki hutang pada bank, berarti kalau ini tidak memiliki hutang bank, tapi memenuhi syarat, berarti yang 65 kan ya. 65, ada 65 orang dibagi totalnya 200. Maka peluang bersyarat terjadinya peristiwa B setelah terjadinya A adalah, ini peluang A dan B kan, peluang A dan B dibagi dengan atau bisa juga langsung di sini bisa juga nih. Peluang pertama kan kita pilih dulu nih. Peristiwa pertama adalah pekerja tersebut tidak memiliki hutang pada bank. Tidak memiliki hutang pada bank berapa? 110 ya. 110 kan? Sementara berapa peluangnya yang memenuhi syarat wajib pajak. Jadi di antara yang tidak memiliki hutang bank, yang jumlahnya 110, berapa peluang kita mendapatkan orang yang memenuhi wajib pajak? Nah, kan 65 ya. Dengan tabel ini kita bisa langsung 65. 65 dibagi 100. Ini mungkin ada yang bukan value. Ya. 65 dibagi 110. 65 itu memenuhi wajib pajak, 110 adalah tidak berhutang. Jadi ada berapa peluang? Jadi kita ambil dulu nih, peristiwa pertama adalah tidak memiliki hutang pada bank gitu kan. Tidak memiliki hutang pada bank itu adalah jumlahnya 65 sama 45 adalah 110. Ini peristiwa pertama terjadi. Kemudian dari 110 tersebut
berapakah peluang kita mendapatkan pekerja tersebut adalah memenuhi syarat wajib pajak. Jadi dari 110 itu adalah 65-nya ya kan, 65 yang memenuhi syarat itu 65. Jadi berapa peluangnya? 65 dibagi 110 adalah 9,09. Ini kalau kegunaan kita menggunakan tabel kontingensi. Lebih cepat, 65 per 110. Jadi peristiwa pertama dulu kita screening kan. Yang memenuhi syaratnya berapa? Ya yang tidak memiliki hutang pada bank itu 110. Nah, sementara berapa peluang pekerja tersebut memenuhi syarat wajib pajak? Berarti di antara 110 ini berapa yang memenuhi pajak? Yaitu 65 ya kan. 65 dibagi 110 adalah 5909. Kalau kita pakai formula ini, contohnya tadi kita tentukan screening pertama apa? Peluang A ya kan. Peluang A itu screening pertama. Dipilih tidak memiliki hutang pada bank. Berapa peluang kita mendapatkan orang yang tidak berhutang pada bank? Berapa jumlahnya dari 200 itu? Yaitu 110. Jadi 110 dibagi 200. Itu peluang A. Kemudian di sini formulanya adalah peluang A dan B. Peluang kerja tersebut tidak memiliki hutang tapi memenuhi syarat wajib bank. Itu jumlahnya kan 65 ya. Tidak memiliki hutang tapi memenuhi syarat 65. 65 dibagi dengan 200 totalnya sama dengan 0,325. Maka ketika kita menggunakan formula ini, berapakah peluang terjadinya peristiwa B setelah peristiwa A terjadi, yaitu peluang A dan B dibagi dengan peluang A sama dengan sama hasilnya. Ada pertanyaan nggak? Pak izin bertanya. Ya. Kalau di tabel yang Bapak itu yang apa Excel ini, kok hutang banknya jadi ada 90 ya Pak? Hutang bank. Yang hutang bank. Ya. Totalnya jadi 90. Kan di soal 60 Pak. 60 diantaranya. Jadi 125 orang merupakan pekerja yang 125 orang merupakan pekerja yang sudah memiliki syarat wajib pajak. 125 kan. 60 di antara yang sudah memenuhi wajib pajak gitu loh. 60 itu yang memenuhi wajib pajak. Yang punya hutang tapi memenuhi wajib pajak. Berarti 60 kan ini kan? Ya. Iya Pak, ya Pak, ngerti. Tapi jadi ada sisanya yang itu yang bukan tidak memenuhi atau belum memenuhi wajib pajak tapi punya hutang. Paham ya? Kata-katanya itu ya. Sebanyak 125 orang merupakan... Iya Pak, jadi bingung Pak. Kata-katanya perhatikan ya. Sebanyak 125 orang merupakan pekerja yang sudah memenuhi syarat wajib pajak. 125 ini kan sudah memenuhi syarat wajib pajak. Ya kan? Ini 125 memenuhi wajib pajak. Betul nggak? 125 kan? Nah, iya Pak, betul. Dilanjutkan. Dan 60 di antara yang 125 ini maksudnya. Dan 60 di antaranya berhutang pada bank. Itu kan koma nih, bukan titik ya. Koma, dan 60 di antaranya. Jadi 125 itu 60 di antaranya berhutang pada bank. Gitu. Jadi 60 kan. Maka yang tidak berhutang 65 kan. Paham nggak? Masih bingung nggak? Atau ada teman-teman gimana? Masih ada yang bingung nggak? Pak, berarti 60 itu cuma dari 125 ya Pak, bukan total ya Pak? Kan yang dikatakan 125 orang merupakan pekerja yang sudah memenuhi syarat wajib pajak. Dan 60 di antara 125 itu. Kan di situ koma kan. Jadi bukan 60 dari pekerja pabrik, bukan. 60 di antaranya berhutang pada bank. Baru kalimat berikutnya, ada 45 pekerja yang belum memenuhi syarat wajib pajak dan tidak berhutang. Paham nggak? Masih ada yang bingung nggak di sini? Ngerti Pak, ngerti. Nggak apa-apa kalau mau disampaikan. Waduh, ini udah mau jam 1. Pak izin bertanya Pak.
ya kan? Pak, itu kan yang tadi di contoh slide itu yang find the probability that subject had positive result, itu kan dia kalimat pertama. Dan dia itu kejadian B-nya kan, Pak. Berarti di sini kejadian B-nya, berarti yang kejadian A-nya kan subject actual uses drugs itu. Aktual. Tapi di sini, tapi yang di sini kita yang kejadian A-nya itu tidak memiliki hutang pada bank ya, Pak? Jadi iya, karena pertama-tama di B itu disebutkan ya, jika kita pilih secara acak, berarti kan pertama dilakukan secara acak nih. Diperoleh pekerja tersebut tidak memiliki hutang pada bank. Jadi kan A-nya tuh ya. Jadi kejadian pertama adalah terpilihnya pekerja yang tidak memiliki hutang pada bank, gitu kan? Betul nggak? Oh iya, Pak. Kemudian baru peluang B-nya. Kejadian B-nya, muncullah berapa peluang pekerja tersebut terpilih memenuhi syarat wajib pajak. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Yang lain ada bingung nggak? Nah, jadi biar gampang pakai tabel ini ya. Jadi yang pengguna obat sama seperti itu ya. Meletakkan jumlah-jumlah orangnya lebih gampang juga. Kita bisa langsung menghitung berapa peluang kerja yang memenuhi syarat wajib pajak. Memenuhi syarat wajib pajak itu mana sih? 65 kan? Memenuhi syarat wajib pajak antara 60 sama 65 kan? Tetapi dia itu dari kelompok yang tidak berhutang pada bank. Yang berhutang pada bank berapa jumlahnya? 110. Sama aja ya, yang di B. Kita pilih dulu nih pekerja yang tidak memiliki hutang, 110 kan? Nah, dari antara 110 tersebut, berapa peluang pekerja memenuhi syarat wajib pajak? Ini bagi 110, 0,59. Iya. Pak, mau memastikan lagi, Pak. Kalau misalnya ada kata-kata berapa gitu, Pak, berarti yang itu kejadian B ya, Pak? Ya nggak ini. Dilihat dulu. Pokoknya gini, kalau ada dua kejadian, kalau contoh di sini ya, berarti kan kejadian pertama terjadi dulu nih, baru kejadian B. Berarti kejadian B itu terjadi karena didahului dengan kejadian A kan. Kalau pertanyaannya berapa ya tergantung pertanyaannya berapa yang mana dulu gitu. Kalau yang C juga berapa, ini juga berapa kan, mana yang A sama B-nya itu yang mana kan gitu juga. Kalau disebutkan pertama pasti A ya, peristiwa A ya, kalau yang C nih ya. Berapa probabilitas dipilihnya secara acak seorang pekerja yang tidak memenuhi wajib pajak dan tidak berhutang pada bank. Ini mirip-mirip kan kalau kita renungkan ya kata-katanya. Cuma bedanya yang di B, ini memang dari yang dipilih itu dari kelompok yang tidak memiliki hutang. Gitu. Jadi makanya kita screening dulu yang tidak memiliki hutang. Enggak. Kalau yang tadi berapa itu maksudnya gimana? Mau seperti apa contohnya? Iya, misalnya gini Pak, kan ini soal yang B. Misalnya kalau soalnya berapa peluang pekerja tersebut, berapa peluang pekerja memenuhi syarat wajib pajak jika diperoleh pekerja yang tidak memiliki hutang pada bank. Berarti itu B-nya kan yang ditanya, peluang B setelah terjadinya A. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Kemudian yang C, berapa probabilitas dipilihnya secara acak seorang pekerja yang tidak memenuhi wajib pajak dan tidak berutang pada bank. Kalau kita pakai formula ini, berarti yang ditanya itu yang mana? Karena ini kan nggak ada screening pertama ya. Screening pertama itu dipilih dulu peristiwa A, nggak ada kan? Kemudian baru peristiwa B. Nah ini berarti kita ada peristiwa. Yang ditanya adalah peristiwa A dan peristiwa B. Kalau dari formula ini ya, peristiwa A dan peristiwa B, maka rumusnya tadi gimana? Berapa
peluang A dan B itu adalah peluang A dikali peluang bersyaratnya kan. Nah, tinggal kebalikannya, kalau PA dibagi PB, dibagi PA sama dengan PB bersyarat A, maka kalau kita menghitung bagian atasnya, berarti tinggal dikali aja kan ya. P PB peluang terjadinya B dengan syarat A dikali dengan peluang terjadinya A. Nah, kita cari peluang A dulu, sama aja sih ya. Mau peluang A dulu apa? Dipilihnya secara acak seorang pekerja yang tidak memenuhi wajib pajak. Yang tidak memenuhi wajib pajak. Tidak memenuhi wajib pajak berapa sih di sini? Tidak memenuhi wajib pajak. 5 kan ya. Ini peluang A. 75 ini kan yang tidak memenuhi wajib pajak kan, yang C-nya ya, soal C-nya. Berapa probabilitas dipilihnya secara acak seorang pekerja yang tidak memenuhi wajib pajak, berapa jumlahnya? 75 kan? Berapa kalau kita peluang tersebut tidak memenuhi wajib pajak terhadap keseluruhannya? Berarti kan dibagi 200 ya. 200 totalnya. Ini adalah peluang A. Kemudian berapa peluang B yang bersyarat? Berapa peluang bersyaratnya? Peluang bersyarat dari yang tidak berhutang pada bank. Yang tidak berhutang pada bank itu yang mana? Kolom ini ya ada 65 sama 45. 65 sama 45. Kan? Yang tidak memenuhi wajib pajak itu adalah 45 ya. Tidak memenuhi 45. Kemudian karena dia peluang B bersyarat A berarti 45 per 75 kan? Enggak. Dia bersyarat kan? Jadi terjadinya peluang B setelah terjadinya peluang A 45 per 75. Berarti dipilih dulu yang tidak memenuhi, baru yang tidak berhutang 45 per 75. Berapa 45 per 75? 0,6. Nah, sekarang berapakah peluang A dan B? Dikali. Kan rumusnya dikali kan? 0,225. Peluang A pakai formula ini ya. Peluang A dan B itu adalah peluang bersyarat dari B setelah kejadian A dikali dengan peluang A, atau kebalikannya sama aja. Jadi peluang A-nya 0,75, peluang bersyaratnya adalah 0,6. Hasilnya adalah 0,225. Ini berbeda dengan yang di B-nya ya. Gimana? Bingung ya? Ini perlu perenungan yang sangat dalam. Ini udah jam 1 aja. Tuh, saya lupa nutup portal. Oke, gimana? Masih perlu perenungan? Pak, izin Ya. nanya Pak. Ya, silakan. Gimana ini yang mana yang udah terjadi, mana yang belum terjadi Pak, yang bagian C-nya? Kalau yang bagian B kan Pak jelas yang mana yang udah terjadi, mana yang belum. Sedangkan yang C-nya bukan yang apanya sekali dua gitu ya Pak, langsung ya? Langsung 2 kali? Iya Pak, langsung dilihat dari tabelnya itu Pak, yang mana yang tidak memiliki hutang dan mana yang tidak memenuhi. Terus dibagikan sama percobaannya Pak yang 200.
Halo Pak. Sorry, saya mau sharing sisa ini. Ya, jadi ini kelihatan ya Excel-nya yang tadi ya. Kelihatan, Pak. Oke, jadi tabel ini sebenarnya bisa untuk mempermudah kita menghitung peluang tadi yang jatuh B ya. Berapakah jika diberi secara acak seorang pekerja dan diperoleh pekerja tersebut tidak memiliki hutang pada bank, berapa peluang pekerja tersebut memenuhi syarat wajib pajak? Ini kan kita bisa menggunakan tabel kombinasi ini langsung ya tanpa menggunakan formula ini ya. Jadi bisa, tapi kita harus tahu dulu syarat peristiwa A-nya itu yang mana, 110 kan ya. Pekerja tidak memiliki hutang pada bank itu jumlahnya 110 kan, ini kan ya kolom ini jumlahnya 110. Kita bisa langsung menggunakan yang pekerja tersebut memenuhi syarat wajib pajak. Memenuhi syarat itu berapa? 65 per 110. Berarti 65 per 110. Jadi mana 65? Kan ini ya. 65 per 110 kan. Tapi kalau kita menggunakan formula, rumusnya kan ini ya. Kita bisa menghitung ini dan hasilnya kan sama. 0,599. Begitu juga kalau yang di B. B ini saya tadi mau menerapkan bagaimana kalau pakai formula ini. Pakai formula ini kan. Berarti kan yang ditanya adalah P yang bagian atas ya. Yang pembilangnya P berapa peluang dari A dan B gitu ya. Ini untuk yang C ya. Berapa peluang dari A dan B. Maka tinggal kebalikannya kan ya. P peluang B bersyarat dikali dengan peluang A, kan kayak gitu. Maka hasilnya 0,225. Tapi kalau mau langsung melihat dari sini, dari tabel juga bisa. Berapa yang tidak memenuhi wajib pajak dan tidak berhutang. Tidak memenuhi wajib pajak, berapa? 45 kan? Dan tidak berhutang. Ini kan di sini kan ya. Tidak memenuhi wajib pajak, 45 kan? Tidak memenuhi wajib pajak dan sorry ini kelihatan nggak berapa ya? Ini. Tidak memenuhi wajib pajak dan berhutang. Berapa? 45. Jadi maunya langsungnya kenapa nggak dibagi 200 gitu ya? Ini sama. Sama ini kan? Sama kan? Kalau kita pakai formula ini sama. Jelas nggak? Siapa yang nanya? Boleh. Jadi kalau ada tabel kontingensi, boleh langsung melihat aja, lihat angka-angka di sini. Kayak tadi yang sorry nggak kelihatan. Berapa peluang pekerja tersebut memenuhi syarat wajib pajak? Memenuhi syarat wajib pajak itu antara 60 sama 65 kan ya. Cuma di sini yang B, dia dipilih dulu ternyata yang memiliki hutang. Yang memiliki hutang itu berapa? 110. Yang tidak memiliki hutang 110 berarti 65 per 110. Tapi kalau yang C karena dia bukan bersyarat, maksudnya melibatkan semua ya. Jadi itu tidak ada peristiwa pertama dulu kan. Jadi langsung ketika kita milih itu peluang pekerja tersebut memenuhi wajib pajak dan tidak berhutang pada bank itu berapa? Berarti kan melibatkan semua kan, totalnya 200 kan. Berarti kalau kita tarik antara kolom tidak memiliki hutang dan memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat dan tidak berhutang itu adalah 45 dibagi 200 adalah 0,225. Bisa aja gitu, boleh aja. Jadi saya hanya menunjukkan kalau pakai formula itu seperti apa. Paham nggak? Paham Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ini karena waktunya sudah habis ya, padahal masih ada beberapa slide lagi. Nanti
bisa dibaca-baca ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tinggal apa tadi, permutasi kombinasi faktorial ya. Ada 3, sedikit lah itu. Bisa dibaca, nanti kalau bulan depan kita coba sekalian latihannya. Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti di WA grup ya, boleh nanti di posting aja silakan, atau posting saya langsung boleh juga, nggak masalah. Terus ini saya mau nanya, kalau misalnya teman-teman saya mengasih latihan gitu ya, latihan biar kita lancar memahami, makin paham gitu. Misalnya di malam Sabtu atau malam Minggu saya lempar contoh soal latihan buat kerjain bareng-bareng biar ngerti bareng-bareng itu gimana, setuju apa enggak. Jadi biar kita latihan. Nah, kalau mengandalkan waktu ini kan nggak cukup ya, tuh PJJ. Nanti didiskusikan aja ya sama teman-teman ya, apakah saya boleh gitu ya, malam Sabtu atau malam Minggu saya lempar ke WA grup ya. Jadi kita bahasnya di WA grup aja, nggak lewat online. Saya kirim latihan misalnya beberapa, biasanya bab pertemuan sebelumnya ya. Misalnya hari ini pertemuan keempat, jadi malam Sabtu nanti atau malam Minggu saya kirimin latihan pertemuan keempat. Itu teman-teman bisa mengerjakan latihan, terus kita bahas bareng-bareng di WA gitu. Kalau memang jadi membahasnya itu santai sampai kapanpun ya, terserah ya. Jam berapa. Jadi baca juga kapanpun. Saya juga jawabnya kalau kebetulan pas lagi di rumah ya bisa saya langsung respon. Atau mungkin teman-teman nanti mau langsung respon juga nggak masalah. Jadi siapapun bisa berkontribusi ya, bisa menjelaskan, nggak harus dari saya. Ya, mungkin itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lebih memahami materi setiap pertemuan ya. Karena kalau belajar dari yang kelasnya, jam kelas itu saya kira kurang memadai ya. Itu kalau teman-teman setuju. Paling itu ya. Karena waktunya sudah habis, mohon maaf. Saya ada kelas lain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, atau ada yang kurang berkenan. Kalau ketemu lagi pekan depan. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.